Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Nah, kembali kita akan berbicara mengenai persiapan tim nasional kita, tim senior, di mana saat ini sudah tiba di Manila dan terus mempersiapkan diri. Tentunya STY sedang berpikir keras bagaimana untuk bisa meracik sebuah taktik skema permainan menghadapi tuan rumah Filipina yang akan dimainkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023. Nah, duel ini akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial di Manila pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 19.00 waktu Filipina, karena Filipina itu jamnya lebih maju 1 jam, ya, lebih cepat 1 jam dibandingkan kita. Dan manajer tim Pak Sumarji juga sudah mengatakan tadi ketika saya coba untuk menanyakan kepada dia tentang kondisi para pemain, dia mengatakan baik-baik saja semua, Bung Ropan, kecuali memang hanya ada satu pemain yang cedera, yang itu sudah kita ketahui ketika Dimas Derajat mengalami cedera saat menghadapi Irak di Basra, ya, pada tanggal 16 November yang lalu, di mana kita kalah dengan 5-1 dan Dimas Derajat langsung ditarik keluar kalau nggak salah pada menit 39, digantikan oleh Rafael Strike di sana. Dan Dimas Derajat ketika tiba di Manila kemarin pagi, ya pada pukul 7 pagi kita mendarat dengan menumpang penerbangan Emirates, itu memang dia turun dengan kursi roda, perlu bantuan untuk dengan kursi roda. Nampaknya memang ini serius, cedera dari Dimas Derajat, dan sudah dipastikan bahwa kita hanya berkekuatan 24 pemain, karena Dimas sudah pasti tidak akan bermain, sehingga di lini depan STY harus punya beberapa opsi untuk bisa memainkan tentunya sesuai dengan game plan dia, sesuai dengan apa yang dia lihat untuk menghadapi Filipina. Pasti saya pikir akan berbeda. Starting 11 kita menghadapi Irak dengan starting 11 kita akan menghadapi Filipina. STY akan belajar banyak tentunya dari apa yang terjadi di Stadion Basra Internasional di Irak sana. Dengan nantinya kita akan bermain tandang lagi menghadapi Filipina. Karena ini buat saya ini pertandingan yang tidak main-main. Ini pertandingan hidup mati buat kita. Juga buat Filipina. Karena Filipina bermain di kandang juga, mereka ingin menang. Karena kesempatan bagi mereka kalau mereka bisa menang tentunya akan membuka harapan mereka juga dalam persaingan di grup F ini. Karena kalau mereka sudah 2 kali kalah di kandang, ya akan sulit bagi mereka. Bahkan bisa dipastikan mereka out. Karena sebelumnya mereka kalah dengan 0-2 dari Vietnam. Yang mereka akan melakoni 3 laga kandang nantinya, dan hanya 1 kali laga kandang ketika menjamu Irak. Nah, itu berat buat Filipina jika mereka kalah. Nah, Indonesia juga demikian. Kalau sampai kalah 2 kali, ya berat untuk bisa bersaing dengan Irak dan Vietnam yang ada di posisi atas saat ini. Makanya kita kan harus punya target menang. Dan STY sedang sekarang berpikir, ya bagaimana cara terbaik menampilkan pemain yang sesuai dengan taktik untuk bisa bermain terbuka, ofensif menghadapi Filipina. Boleh Filipina lebih bagus dalam hal peringkat FIFA, tapi kita bisa memenangkan laga menghadapi mereka. Karena terakhir STY itu memang baru 1 kali dia menghadapi Filipina, itu tahun 2022 lalu di Piala AFF, nah kita menang 2-1. Bermain di Rizal Memorial, ya. Karena ini stadion ini kan agak berbeda memang. Karena ini pakai rumput sintetis, memang agak menyulitkan bagi siapapun, tapi setidaknya kita sudah pernah bermain di sana. Jadi kita tahu untuk bagaimana menghadapi Filipina. Hanya saja Filipina sekarang mungkin dengan materi skuad yang berbeda. Nah, persiapan itu tadi sudah latihan sore, bagaimana semua pemain sekarang sudah berusaha melupakan kejadian di Basra, dan sekarang mereka fokus semua untuk menghadapi Filipina. Semua tekad, nah ini yang bagus, semua tekad pemain adalah bermain habis-habisan, siap tempur untuk mendapatkan 3 poin. Pasti kemenangan kalau bicara dengan 3 poin. Artinya juga di sini, ya, bukan soal skor berapa. Skor 1-0, 2-1, ya mau 2-0, tapi yang penting menang. Temanya itu, judulnya itu menang. Sehingga kita ini ketika kita datang ke Indonesia untuk menjamu Vietnam pada 2024, pada bulan Maret, tanggal 21 itu enak. Karena kita sudah dapat 3 poin dari Filipina. Ya, karena Irak akan bertarung menghadapi Vietnam dalam pertandingan bersama dengan kita, dan Irak
ini betul-betul siap ya kalau melihat dari bagaimana mereka sudah datang sehari setelah bertanding melawan Indonesia, besoknya mereka langsung terbang ke Hanoi. Tim Irak, tim asuhan Yesus Casas ini sudah tiba di sana dan mereka nampak serius sekali untuk bisa mendapatkan 3 poin. Mereka main tandang, nggak peduli buat mereka, yang penting kalau mereka dapat poin melawan Vietnam, mereka ada di atas, sudah dengan 6 poin akan lebih bagus buat mereka. Tapi tentunya mereka tetap berhati-hati untuk menghadapi Vietnam, karena ini mereka bertanding di kandang di Maidin Stadion, markasnya Vietnam, dan Vietnam berambisi juga untuk bisa mengalahkan Irak. Jadi memang enak buat kita untuk saling mengalahkan antara mereka. Jika Irak menang dan kita menang melawan Filipina, kita enak, kita akan sama poin 3 dengan Vietnam. Dan kalau kita bisa menang gol banyak, misalnya kalau Vietnam cuma menang dengan 2-0 melawan Filipina dan kita menang 3-0 katakan di sini, nah, ini kan kita bisa ada di peringkat kedua, dengan catatan tentunya Vietnam kalah dari Irak. Lain halnya kalau Vietnam justru menang, ini kan rame, kita tetap ada di posisi ketiga kalau kita menang melawan Filipina. Nah, dalam latihan memang tentang organisasi permainan sudah dilakukan oleh STY terhadap tim ini. Tinggal kalau melihat dari sini, walaupun itu masih lama, masih ada 2 hari ke depan, tapi sudah bisa dibayangkan, ya. Saya sendiri melihat bahwa di lini depan, ya, itu ada 3 pemain yang tersisa sekarang yang bisa diandalkan, ya. Itu ada Hoki Caraka, ada 4, ya, saya pikir 4 ya, karena Dimas sudah tidak bisa bermain. Itu selain Hoki ada Ramadan Sananta dan Rafael Struijk dan Dendi. Bagi saya mungkin Dendi tidak akan dipasang lagi, ya. Dan hanya ada 3 opsi. Apakah Ramadan Sananta, Rafael Struijk dan Hoki Caraka yang akan dipilih oleh STY untuk tampil di lini serang, ya. Tapi akan ada kejutan lagi, orang pasti akan bertanya-tanya, akan bingung para netizen, para penggemar sepak bola jika Dendi misalnya dimainkan kembali. Tentu mereka bertanya, ada apa dengan STY? Ya, terus memaksakan Dendi. Tapi kalau saya lihat tidak ada Dendi pun, itu tadi 3 pemain itu, ya. Kalau mau disuruh pilih, saya lebih cenderung melihat Ramadan Sananta dimainkan lebih awal bersama dengan Rafael Struijk. Ini kombinasi yang bagus. Entah bermain dengan formasi skema permainan apapun, tapi kalau dengan 2 striker ini lebih bagus. Karena posisi dari Rafael Struijk ini bisa bergeser ke sebelah kanan, bisa bermain dari sayap. Jadi kalau STY bisa memainkan misalnya Sadir Ramdhani, Sadir kan bisa bermain di sayap juga. Bisa bertukar dengan Rafael Struijk. Dan ada 1 striker kita, yaitu di depan sebagai nomor 9 Ramadan Sananta. Jika STY memilih bisa bermain bukan dengan 3 back, karena kebiasaan dengan 3 back sebelumnya melawan Irak kemarin kan ada Rido, ada Begot, dan juga dengan Jordi. Katakan memilih dengan Jordi dan Elkan Begot, ya, saya pikir di kanan tetap ada Asnawi, tidak akan tergantikan, ya. Kemudian di kiri ada Sain Patinama. Tinggal di posisi tengah ini, kalau bermain dengan 4-3-3 katakan, formasi lebih menyerang, dia harus memilih 3 pemain. Saya ingin melihat bahwa Sandi kembali harus dimainkan di posisi tengah ini. Terlepas siapapun yang main, tapi Sandi itu harus bisa bermain. Kalau disuruh pilih pun Sandi, apakah Klok akan dimainkan karena Klok tampil hancur kemarin melawan Irak? Tapi ini tentunya ada kesempatan kedua yang akan diberikan mungkin bagi STY terhadap Klok. Tapi kalau Klok tidak dimainkan, bisa aja itu Rahmat Irianto yang dimainkan di sini. Dengan ditambah mungkin Ricky Kambuaya agak ke depan. Ini 3 gelandang yang menurut saya bisa dimaksimalkan oleh STY dalam pertandingan melawan Filipina. Karena kita mungkin tidak akan bermain bertahan melawan Filipina. Kita pasti akan keluar. Di saat Filipina memilih untuk bermain juga keluar ofensif, ini kan bagus. Untuk jual beli serangan dengan kita dan kita bisa memenangkan laga melawan mereka. Karena tujuan kita untuk datang ke Manila yaitu 3 poin. Sehingga ini menarik untuk kita tunggu dengan skema apa yang harus dimainkan. Tapi pasti 2 striker tetap ada di depan, ya, dengan Sananta dan juga dengan Rafael Struijk. Ini yang menurut saya yang paling ideal untuk dimainkan oleh STY ketika kita ingin mendapatkan gol-gol di lini serang kita, dan tentunya kemenangan yang sangat diharapkan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Dan pasti STY sendiri bertekad untuk bisa meraih poin 3 di Rizal Memorial ini. Nah,
kita akan nantikan nantinya apa yang akan dilakukan oleh STY dalam skema permainan dia. Tapi Pak Mario sudah mengatakan ya di sini mungkin saja ada perubahan, Bung Sen. Tapi semua tergantung dari STY, karena STY kan yang lebih tahu. Tapi feelingnya pasti akan ada beberapa perubahan setelah melihat hasil yang ada di Irak. Termasuk mungkin penjaga gawang juga. Dengan Hernando Arya akan bermain di sana, bukan Nadeo Argewinata. Kita nantikan bersama. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.